Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, mari kita lanjutkan saja ceritanya. Tapi seperti biasa, bantu tekan tombol like dan berkomentar dulu ya. Bab 1225. Ayo pergi bersama. Orang yang berbicara tidak lain adalah Taye. Saat dia melihat hamba dewa lainnya datang untuk mengepung Yean, Taye benar-benar tidak tahan lagi. Oh sial, jangan menindas orang seperti ini. Bukan hanya orang besar yang menindas orang kecil, tetapi banyak orang juga menindas orang yang tidak penting. Ini benar-benar keterlaluan. Ini tidak dapat ditoleransi. Mendengar apa yang dikatakan Master Ta, Yin Sisen perlahan menoleh dan melihatnya. Tidak suka, tahan saja. Alpaka, ketika kakek Ta mendengar ini, dia langsung marah. Kapan dia pernah dihina seperti ini? Seketika itu juga berubah menjadi seberkas cahaya keemasan yang melesat ke angkasa, lalu menghantam keras Dewa Yinsi. Ketika Yin Sisen melihat Master Menara menyerbu ke arahnya, secercah rasa jijik terpancar di matanya, lalu dia mengangkat tangan kanannya dan menekan ke bawah. Ledakan, tekanan mengerikan dari Dao besar melanda, dan cahaya keemasan di sekitar Master Ta hancur. Tubuhnya langsung ditekan di tempat oleh kekuatan Dao besar, tidak dapat bergerak. Yin Sisen melirik Taye dengan jijik di wajahnya, hanya itu. Setelah berkata demikian, tiba-tiba dia menekan tangan kanannya ke bawah. Wah, menara kecil itu langsung runtuh, dan cahaya keemasan yang tersisa di sekitarnya hancur berkeping-keping dan menghilang pada saat itu. Rumput, Xiao Ta tiba-tiba meraung, merasa frustrasi. Pada saat ini, ia sungguh-sungguh menyesalinya. Saya menyesal mengapa saya tidak berlatih dengan baik sejak awal. Kalau saja ia berlatih dengan baik, dari zaman ahli pedang baju hijau sampai sekarang, paling tidak ia harusnya tak terkalahkan oleh 3 pedang, kan? Dan yang ingin dilakukannya hanyalah berbaring dan berubah. Kebohongan ini telah berlangsung selama 3 generasi. Ini pembalasan. Pada saat ini, Tower Master benar-benar menyesali keputusannya, dan pada saat ini juga dia benar-benar memahami sebuah kebenaran. Sekuat apapun pendukungnya, itu milik pendukungnya, bukan miliknya. Hanya ketika dia kuat, dia tidak akan pernah diganggu atau dipermalukan. Sungguh membuat frustrasi. Penguasa menara tiba-tiba meraung, dan cahaya keemasan yang cemerlang keluar dari tubuhnya lagi. Saat berikutnya, cahaya itu membubung ke langit dan menghantam Dewa Yinsi lagi. Melihat Guru Ta berlari ke arahnya lagi, Yin Sisen masih memasang ekspresi jijik di wajahnya dan melambaikan lengan bajunya. Wah! Suatu kekuatan tiba-tiba menghantam Guru Ta hingga puluhan ribu kaki jauhnya. Tidak cocok sama sekali. Yin Sisen melirik menara kecil yang terhempas itu dengan acuh tak acuh. Kupikir kau punya kemampuan karena berani bicara begitu arogan. Tapi aku tak menyangka kau ternyata seorang badut. Guru Ta, pada saat ini, Ye Guan, yang tidak jauh dari sana, tiba-tiba berbicara. Dia merentangkan telapak tangannya, dan menara kecil itu berubah menjadi cahaya keemasan dan terbenam di telapak tangannya. Ye Guan perlahan menutup matanya. Tuan Ta, bergabunglah denganku. Ledakan. Master Menara langsung berubah menjadi cahaya keemasan dan terbenam di alis Ye Guan. Dalam sekejap aura Ye Guan meroket liar, dan niat pedang yang mengerikan meledak dari tubuhnya. Budidaya dipulihkan, bukan takdir yang membantunya pulih, tetapi waktunya telah tiba. Pulihkan kultivasi Anda sebulan sekali, 1 jam dalam 1 waktu. Awalnya ia mengira bahwa tunjangan ini telah dibatalkan oleh bibinya, tetapi di luar dugaan, ternyata tidak. Saat kultivasinya pulih, tiba-tiba muncul kekuatan pedang yang dahsyat menyapu langit dan bumi, sangat dahsyat. Karena penyatuan dengan Master Ta,
Auranya menjadi beberapa kali lebih kuat dari sebelumnya. Pada saat ini, Helianyu yang tidak jauh dari sana, buru-buru mengingatkan, "Temanku, cepat tahan napasmu untuk menghindari menyinggung segel Jiuzu." Ye Guan sekarang tidak berada di ruang hampa dan waktu, tetapi di menara Jiuzu. Jika kekuatannya terlalu kuat, itu akan memicu segel di sini. Jika segel Jiuzu di sini dipicu, dia akan ditekan. Ye Guan menatap ke langit, dan saat berikutnya, tubuhnya bergetar, dan dia berubah menjadi cahaya pedang dan memasuki kekosongan ruang dan waktu. Ye Guan berjalan ke sisi Ye An. Saat ini, dia merasa bahwa Ye An sangat baik. Darah yang sama, pada saat ini, gundukan kuburan tiba-tiba muncul di tempat kejadian. Melihat gundukan kuburan itu tiba-tiba muncul, Ye Guan sedikit bingung. Zhang Gang menatap Ye An, yang garis keturunan gilanya telah diaktifkan, dengan keserakahan di matanya. Ingin menghisap darah, wajah Ye Guan tiba-tiba menjadi gelap. Ye An melirik Zhang Gang, yang matanya penuh dengan keserakahan. Zhang Gang berlari di belakangnya dan memeluknya erat-erat, bergumam, "Keponakan kecil, biarkan bibimu mengisap sedikit." "Keponakan kecil, apa-apaan?" Wajah Ye An penuh dengan kebingungan. Gundukan pemakaman itu dengan rakus menyerap energi darah gila dari Ye An. Pada saat ini, Ye Guan tiba-tiba bertanya dengan penuh semangat, "Apakah ingatanmu sudah pulih?" Zhang Gang menatap Ye Guan dengan ekspresi bingung di wajahnya. "Ingatan apa?" Ekspresi Ye Guan membeku. Zhang Gang tidak lagi peduli dengan Ye Guan. Dia memeluk Ye An dan mulai menghisap. Lambat laun, darah gila di tubuhnya mulai bergetar. Ye An, di kejauhan, Pei Sisen tiba-tiba berkata, "Jangan buang waktu dengan mereka." Setelah mengatakan itu, dia tiba-tiba melangkah maju. Tepat saat dia hendak bergerak, suara pedang tiba-tiba terdengar dari kejauhan, dan sesaat kemudian, cahaya pedang melesat ke arahnya. Pei Sisen menyipitkan matanya sedikit, mengarahkan jarinya, dan teratai dao agung muncul di depannya. Wah, cahaya pedang Ye Guan tiba-tiba terhalang. Namun pada saat berikutnya, pedang King Xuan tiba-tiba muncul di tangan Ye Guan. Pedang King Xuan di tangan kiri, pedang Yi di tangan kanan. Ye Guan mengayunkan kedua pedang di tangannya dengan ganas. Ledakan, di bawah tatapan tak percaya semua orang, teratai dao besar benar-benar meledak dan berubah menjadi pecahan-pecahan yang tak terhitung jumlahnya. Kekuatan dahsyat dari kedua pedang itu langsung menghempaskan Pei Sisen. Melihat kejadian itu semua orang di luar tidak percaya. Apakah Ye Guan sekuat itu? Orang-orang kuat dari keluarga Helian juga membuka mata lebar-lebar pada saat ini, dengan ketidakpercayaan di wajah mereka. Ketika mereka melihat Ye Guan, kultivasi Ye Guan tersegel, jadi mereka tidak tahu kekuatan Ye Guan. Namun menurut pendapat mereka, Ye Guan seharusnya tidak lemah. Lagi pula, dia adalah adik dari jenius Super Ye An. Namun, mereka tidak menyangka bahwa kekuatan Ye Guan tidak hanya tidak lemah, tetapi juga sangat menakutkan. Secara diam-diam, Pan Ling juga sangat terkejut saat melihat pedang Ye Guan. Teratai dao hancur oleh pedang ini jauh melampaui harapannya. Di belakangnya, seorang lelaki tua berkata dengan serius, "Nona, kakak dan adik Ye Guan ini tidak sederhana." Setelah bertarung sekian lama, akhirnya dia menyadari bahwa kedua kakak beradik ini terlalu menakutkan. Masing-masing lebih jahat dari yang lain, dan tingkat kejahatan dan kejeniusan seperti ini tidak mungkin bisa dikembangkan oleh kekuatan biasa. Pan Ling menatap Ye Guan yang memegang dua pedang di kekosongan ruang dan waktu. Memang tidak sederhana,
Tetapi aku percaya pada kuil penciptaan. Ketika Tuan Gu dari kelompok tentara bayaran Shikigami melihat pedang Ye Guan yang menggemparkan bumi, senyuman di wajahnya berangsur-angsur menghilang. Pada saat ini, dia tahu bahwa dia telah meremehkan kekuatan di balik kakak beradik itu. Seorang jenius seperti Ye An jarang terlihat dalam 1000 tahun. Sudah sangat mengerikan bagi sebuah keluarga untuk memilikinya. Namun sekarang, keluarga Ye telah menghasilkan 2 orang jenius yang tak tertandingi, dan mereka berdua telah dilatih. Ini jelas bukan kekuatan biasa. Pak Tua Gu menatap Ye Guan dan Ye An, kirim semua penjaga Shikigami ke sini. Pada saat ini, wajar saja jika ia tidak bisa mengubah posisinya. Yang harus ia lakukan hanyalah berdiri teguh di sisi kuil penciptaan. Dia tidak percaya bahwa kekuatan apapun di bawah peradaban tingkat ke-9 dapat bersaing dengan kuil penciptaan. Di sisi lain, Gubernur Wuzu Huaimo menatap Ye Guan sejenak dan berkata, "Bawa semua pengawal bela diri suci ke sini." Pengawal ilahi, pasukan paling elit di Wuzu. Sekarang, dia sangat jelas bahwa pertempuran antara kuil penciptaan dan kekuatan di belakang saudara Ye Guan adalah pertempuran hidup dan mati. Pada saat ini, Wuzu harus memihak, tentu saja dia ada di pihak kuil penciptaan. Pertempuran ini akan sepenuhnya mengubah situasi seluruh wilayah Kyushu. Di sisi lain, wajah Zuo Lou tampak sedikit jelek saat ini, karena dia harus membuat keputusan sekarang. Wuzu dan kelompok tentara bayaran Shikigami telah memilih untuk berdiri di pihak kuil penciptaan. Jika Senzu tidak membuat pilihan apapun, begitu kuil penciptaan menang, maka status Senzu akan terancam serius. Pilihan harus dibuat. Zuo Lou menatap Ye Guan dan Ye An dari kejauhan, baik Ye An maupun Ye Guan. Kekuatan mereka jauh melampaui ekspektasinya. Dia juga sangat jelas bahwa para jenius dan penjahat tingkat ini sama sekali tidak dapat dibina oleh kekuatan biasa. Kekuatan di balik kedua orang ini pasti memiliki orang-orang kuat di tingkat leluhur dewa, dan mereka mungkin bukan leluhur dewa biasa. Tetapi, Zuo Lou tiba-tiba menoleh untuk melihat 3 pelayan dewa yang tidak jauh darinya. Dia tidak tahu apa yang dilihatnya. Pupil matanya tiba-tiba mengecil, dan matanya penuh dengan ketidakpercayaan. Bagaimana mungkin? Di belakangnya, seorang lelaki tua bertanya dengan ragu, "Patriark, mengapa?" Zuo Lou tiba-tiba berkata, "Segera panggil pengawal Senzu dan semua tetua." Orang tua itu tertegun sejenak, lalu bertanya, "Apakah kita di pihak Ye Guan?" Zuo Lou menatap ke kejauhan, matanya penuh kegembiraan. "Tidak, berdirilah di sisi kuil Dao penciptaan." Di kejauhan, dalam kehampaan ruang dan waktu, Ye Guan memegang pedang di kedua tangan, dan energi pedang yang sangat kuat terpancar dari tubuhnya. Ye Guan memejamkan matanya sedikit. Perasaan pemulihan kultivasinya begitu menyegarkan. Ye Guan menatap pedang King Xuan di tangannya. Masih ada 1 kisi terakhir di pedang King Xuan yang belum menyala. Jika kisi terakhir ini menyala, itu berarti pedang kehendaknya setara dengan pedang King Xuan, dan dia bisa memiliki pedang kehendak yang tak terhitung jumlahnya. Sungguh mengasyikkan hanya dengan memikirkannya. Ye Guan tiba-tiba menoleh dan melihat gundukan kuburan yang tidak jauh dari sana. Pada saat ini, gundukan kuburan itu masih dengan rakus menyerap darah gila dari Ye An, dan rambutnya berangsur-angsur berubah menjadi merah darah. Gadis ini adalah kunci pemulihan kultivasinya secara total. Seolah teringat sesuatu, Ye Guan menoleh dan menatap Pei Sisen di kejauhan. Pada saat ini, Pei Sisen dan 2 Sisen lainnya di sampingnya juga menatapnya. Pada saat ini, ketiga dewa pelayan juga sangat terkejut.
Ye Guan benar-benar menghancurkan teratai Dao dengan satu pedang. Saat Ye Guan mematahkan teratai Dao besar dengan satu pedang, ketiga dewa pelayan sangat terkejut, karena menurut mereka, hal itu sama sekali tidak mungkin. Teratai Dao Agung ini adalah benda suci yang sudah menjadi milik peradaban kosmik tingkat 9. Benda ini tidak dapat dihancurkan oleh peradaban apapun di bawah peradaban kosmik tingkat 9. Tetapi pada saat ini, fakta-fakta ada di hadapan mereka. Pada saat ini, pelayan yang memegang pedang panjang itu tiba-tiba berkata, "Itu pedang di tangannya." Pedang. Ketiga dewa itu menatap pedang di tangan Ye Guan dan mengerutkan kening. Pedang macam apa ini yang benar-benar dapat menghancurkan teratai Dao? Pada saat ini, Ye Guan, yang tidak jauh dari sana, mengarahkan dua pedangnya ke tiga dewa pelayan dan berkata, "Jangan buang waktu, kalian bertiga, ayo gabung." Wow, terjadi keributan di lapangan. Bab 1226, maaf. 1 lawan 3, itulah tiga leluhur dewa, mengapa Ye Guan begitu gila? Orang-orang kuat dari klan Helian juga sedikit terkejut saat ini. Tuan muda Ye ini, benar-benar hebat. Tiga leluhur dewa, terlepas dari apakah dia bisa menang atau tidak. Dilihat dari momentumnya, Ye Guan telah sepenuhnya melampaui tiga dewa pelayan. Ketika mendengar perkataan Ye Guan, raut wajah ketiga dewa pelayan di kejauhan tiba-tiba berubah jelek. Sombong sekali, 1 lawan 3, jika mereka bertiga benar-benar kalah jumlah, mereka akan kalah telak dalam hal momentum. Kemudian, dewa pengawal kekaisaran yang memegang pedang panjang perlahan melangkah keluar. Dia menatap Ye Guan dan berkata, "Aku akan bertarung denganmu." Pei Sisen sedikit tidak senang, untuk apa membuang waktu dengannya. Dia jelas-jelas cenderung terlibat perkelahian kelompok. Dewa pelayan kekaisaran menggelengkan kepalanya sedikit. Ada begitu banyak orang yang menonton di sini. Jika kita benar-benar bertarung dalam kelompok dan hal itu terungkap, itu akan berdampak buruk pada reputasi kuil Dao penciptaan kita. Pei Sisen ingin mengatakan sesuatu, tetapi Yu Sisen berkata, "Aku pergi dulu." Sambil berkata demikian, dia berjalan ke arah Ye Guan. Pei Sisen ingin mengatakan sesuatu, tetapi Yin Sisen tiba-tiba mencibir dan berkata, dia pasti tertarik dengan pedang di tangan Ye Guan. Pei Sisen mengerutkan kening. Tak jauh dari situ, pisau di tangan abdi dalam istana tiba-tiba keluar dari sarungnya. Tertawa, cahaya bilah pedang itu setinggi 10.000 kaki, menghancurkan segalanya. Di kejauhan, hampir pada saat yang bersamaan, Ye Guan menebas dengan ganas dengan dua pedang di tangannya. Wah, cahaya bilah pedang itu pecah dengan suara keras. Namun pada saat ini, dewa pelayan kekaisaran telah menerjang Ye Guan dan menebasnya dengan ganas menggunakan pisaunya. Pedang ini mengandung kekuatan Dao Agung yang tak terbatas. Kekuatan dahsyat pedang Dao Agung langsung menembus kekosongan ruang dan waktu yang tak terbatas, membuat semua orang di luar ruang dan waktu merasakan tekanan yang mencekik. Ye Guan mengayunkan pedangnya lagi ke bawah dengan kedua pedang di tangannya. Berjuang keras, wah, kilatan cahaya pedang tiba-tiba pecah, dan pelayan kekaisaran langsung terpental. Begitu dia berhenti, pedang panjang di tangannya langsung hancur. Melihat pemandangan ini, dewa pengawal kekaisaran menyipitkan matanya, dan tatapannya jatuh pada pedang King Xuan di tangan Ye Guan. Harus dikatakan bahwa dia terkejut. Pedangnya bukan benda biasa, tetapi di depan pedang ini, pedang itu hancur hanya dengan satu sentuhan jari. Benda ajaib macam apa ini? Mungkinkah itu benda suci milik peradaban kosmik tingkat 9? Memikirkan hal ini, alis Yu Shishen tiba-tiba mengernyit.
Pei Sisen dan Yin Sisen di sampingnya juga tampak sedikit aneh saat ini, karena mereka menemukan bahwa pedang Ye Guan terlalu kuat. Jika itu benar-benar benda suci dari peradaban kosmik tingkat 9, maka itu berarti kekuatan di belakang Ye Guan adalah peradaban kosmik tingkat 9. Peradaban kosmik tingkat 9, Pei Sisen langsung menolak gagasan ini dan menggelengkan kepalanya. Tidak mungkin. Dua dewa pelayan lainnya juga mengangguk sedikit untuk menunjukkan persetujuan mereka. Peradaban kosmik tingkat 9, itu konyol. Mereka juga menyelidiki asal-usul Ye Guan dan menemukan bahwa ia berasal dari alam semesta peradaban tingkat rendah. Sama sekali bukan peradaban tingkat tinggi. Selain itu, Ye Guan bukanlah reinkarnasi dari orang besar. Terlebih lagi, hanya ketika mereka mencapai level mereka barulah mereka menyadari betapa sulitnya mencapai tingkat ke-9 peradaban kosmik. Pada saat ini, Pei Sisen tiba-tiba berkata, "Jangan terlalu banyak berpikir, bunuh saja dia dulu." Sambil berbicara, dia menatap Yu Shishen. Yu Shishen melangkah maju, kedua telapak tangannya terbuka lebar. Dan di tangannya, sebuah pisau ilusi diam-diam mengembun. Dia akan bertarung lagi. Melihat ini, Pei Sisen dan Yin Sisen tidak menyerang lagi, melainkan minggir. Saat pedang ilusi itu mengembun, kekuatan pedang yang mengerikan tiba-tiba menyerbu ke arah area di mana Ye Guan berada bagaikan air pasang. Ekspresi wajah Ye Guan kosong. Kekuatan pedang keluar dari tubuhnya dan menangkis kekuatan pisau itu. Kekuatan pedang itu tidak lemah sama sekali. Pada saat ini, tubuh Dewa Kekaisaran tiba-tiba menjadi ilusi. Berdengung, segera setelah itu, sebilah pedang panjang tiba-tiba melintas di lapangan dan menebas langsung ke arah Ye Guan. Pada saat yang sama, area tempat Ye Guan berada langsung hancur berkeping-keping oleh kekuatan pedang yang mengerikan itu. Dan kekuatan pedangnya ditekan dan mundur di depannya saat ini. Kekuatan pedang sungguh mengerikan, menghadapi pisau yang mengerikan ini. Tatapan mata Ye Guan berangsur-angsur berubah dingin, dan pada saat berikutnya, dia tiba-tiba menghilang dari tempatnya. Cahaya pedang menyambar melintasi lapangan dan langsung menuju ke cahaya pisau. Pilih hardcore lagi, ledakan, hanya dengan satu serangan pedang. Cahaya bilah pedang itu hancur dan berubah menjadi ketiadaan, dan Yu Sisen juga hancur dalam sekejap. Aku tidak dapat menahannya sama sekali. Setelah Ye Guan menghempaskan Dewa Pelindung Kekaisaran dengan satu pedang, dia tiba-tiba berubah menjadi seberkas cahaya pedang dan bangkit dari tanah. Dalam sekejap, dia menyerbu ke arah Dewa Pelindung Kekaisaran dengan kedua pedang di tangannya dan menebas dengan ganas menggunakan kedua pedangnya. Dua cahaya pedang menebas secara berdampingan, menghancurkan segalanya. Pupil mata Yu Sisen tiba-tiba mengecil. Pada saat ini, dia benar-benar menyadari kengerian pedang di tangan Ye Guan. Kecuali Ye Guan benar-benar ditekan dalam hal kekuatan, pedang ini tidak akan terkalahkan dan dapat menghancurkan segalanya. Yu Sisen tidak memilih untuk duduk dan menunggu kematian. Tiba-tiba dia mengepalkan tangannya, dan dalam sekejap, ribuan sinar pedang keluar dari tubuhnya. Namun, sinar pedang ini hancur saat bersentuhan dengan dua sinar pedang Ye Guan. Wah, saat cahaya bilah pedang itu pecah, Yu Shishen langsung terlempar puluhan ribu kaki jauhnya. Begitu dia berhenti, tubuhnya mulai retak dan darah perlahan mengalir keluar. Melihat pemandangan ini, Pei Sisen dan Yin Sisen saling berpandangan dengan ekspresi terkejut di mata mereka. Di kejauhan, Ye Guan menatap pedang King Xuan di tangannya. Ia harus mengatakan bahwa ia sedikit terkejut saat ini, karena ia menemukan bahwa semakin kuat dirinya, semakin tinggi batas atas pedang King Xuan.
Pedang ini sungguh tidak memiliki batas atas, sayangnya, kekuatan dalam pedang itu bukan miliknya. Tentu saja, dia tidak akan cukup bodoh untuk tidak menggunakan pedang King Xuan saat ini. Masih ada celah besar antara wilayah kekuasaannya saat ini dan 3 orang di depannya. Jika dia tidak menggunakan pedang King Xuan dan mengandalkan kekuatan Lord Ta, dia tidak akan menjadi lawan dari ketiga orang ini sama sekali. Dia hanya punya waktu 1 jam sekarang. Jadi dia harus menyingkirkan ketiga pelayan ini dalam waktu 1 jam ini. Ye Guan perlahan mengangkat kepalanya dan menatap Dewa Pelindung Kekaisaran di kejauhan. Pada saat ini, meskipun tubuh Dewa Pelindung Kekaisaran tidak hancur total, namun penuh dengan retakan seperti kaca yang terkena benturan keras, dan dapat hancur total kapan saja. Pedang itu berkelebat di bawah kaki Ye Guan, dan tepat saat dia hendak menyerang, aura mengerikan tiba-tiba menyelimutinya. Ye Guan menoleh dan melihat, tidak jauh dari sana, waktu dan ruang tiba-tiba hancur, dan seorang pria paruh baya perlahan berjalan keluar. Melihat orang itu datang, Ye Guan mengerutkan kening. Orang yang datang tidak lain adalah Zuo Lou. Di belakang Zuo Lou, ada ratusan pria kuat tingkat atas. Setiap pria kuat ini memiliki tatapan yang tegas dan memancarkan aura yang menakutkan. Penjaga Shenzhou, pengawal Shenzhou, yang juga dikenal sebagai pengawal nomor 1 di wilayah Jiuzhou, adalah pasukan elit yang dilatih oleh keluarga Zuo di Shenzhou. Mereka juga merupakan tim pengawal yang sangat misterius. Belum lagi orang luar. Bahkan tidak banyak orang di keluarga Zuo yang dapat melihat mereka. Pada saat ini, semua orang kuat dari tim penjaga ini muncul di sini. Untuk apa ini? Semua orang agak bingung. Zuo Lou menatap Ye Guan yang memegang 2 pedang di kejauhan dan berkata, "Tuan Ye, saya pikir Anda bertindak terlalu jauh." Ketika kata-kata ini diucapkan, semua orang di lapangan tercengang. Namun tak lama kemudian, seseorang pun sadar. Orang pertama yang tersadar adalah penguasa Wuzhu. Wajahnya tiba-tiba berubah jelek. Dia menatap Zuo Lou dengan sangat marah. Zuo Lou keluar saat ini hanya untuk memihak. Zuo Lou menatap Ye Guan dari kejauhan dengan ekspresi tenang. Alasan dia keluar sebenarnya adalah untuk menunjukkan niat baik kepada kuil penciptaan. Karena pada awalnya, Shenzhou tidak bersentuhan dengan kuil penciptaan, yang memungkinkan Wuzhu dan kelompok tentara bayaran Shikigami untuk mengambil inisiatif. Namun sekarang, Dewa Yushi berada pada posisi yang kurang menguntungkan dalam pertempuran dengan Ye Guan. Ini tidak diragukan lagi merupakan kesempatan sekali seumur hidup baginya. Tentu saja, pilihan yang lebih aman adalah membiarkan Ye Guan terus bertarung dengan 3 dewa pelayan. Karena nantinya, kekuatan di belakang Ye Guan kemungkinan besar akan keluar. Dan saat itulah keluarga Zuo akan dapat mengetahui kekuatan sebenarnya di belakang Ye Guan. Tetapi dia tidak memilih asuransi ini. Karena dia yakin bahwa kekuatan di balik Ye Guan pasti tidak sekuat kuil penciptaan. Jika kekuatan di balik Ye Guan muncul dan ditekan dan dibunuh oleh kuil penciptaan, maka tidak ada gunanya bagi keluarga Zuo mereka untuk muncul. Menambahkan lapisan gula pada kue tidak akan pernah lebih baik daripada memberikan bantuan yang tepat waktu. Sekarang dia mengajak orang keluar untuk mengambil sikap yang kuat, yang seperti memberikan bantuan tepat waktu. Dia ingin mengubah situasi Shenzhou yang awalnya pasif menjadi aktif. Mendengar perkataan Zuo Lou, Ye Guan mengerutkan kening dan menatap Zuo Lou. "Nona Zuo Yan dan aku berteman." "Tuan Ye," Zuo Lou langsung menyela Ye Guan. "Yaner dan kamu tidak pernah berteman, dan keluarga Zuoku tidak memiliki hubungan apapun denganmu. Jadi tolong jangan mencoba menjalin hubungan."
Ye Guan menatap bangunan sebelah kiri tanpa berkata apa-apa. Zuo Lou melanjutkan, Tuan Ye. Ye Guan tiba-tiba berkata, jangan bicara omong kosong. Karena keluarga Zuo telah memilih untuk membantu kuil Dao penciptaan. Kita adalah musuh. Karena kita adalah musuh, mari kita bertarung saja. Setelah berkata demikian, dia tiba-tiba menghilang dari tempatnya. Tertawa, kilatan cahaya pedang langsung muncul di depan Zuo Lou. Zuo Lou menyipitkan matanya sedikit. Dia sudah mempersiapkan diri secara mental, dia tiba-tiba mengangkat tangan kanannya dan meninju. Tinju itu bersinar bagai air terjun. Wah, begitu cahaya tinju itu muncul, cahaya itu langsung hancur dalam sekejap. Zuo Lou langsung terkejut dan mundur dengan keras. Begitu dia berhenti, tinju kanannya langsung retak dan darah berceceran. Zuo Lou menunduk menatap tinjunya yang retak, lalu perlahan mengangkat kepalanya untuk melihat pedang di tangan Ye Guan di kejauhan. Pedang ini lebih kuat dari yang dia duga. Di kejauhan, Ye Guan tidak ingin membuang waktu dan hendak menyerang lagi. Tetapi pada saat ini, aura mengerikan lainnya tiba-tiba melonjak dari jauh. Ye Guan menoleh dan melihat ke kanan, dan beberapa ratus kaki jauhnya, ruang dan waktu tiba-tiba retak. Kemudian, penguasa Wuzhu Huaimo berjalan keluar perlahan-lahan bersama sekelompok pengawal Wuzhu. Huaimo melirik Zuo Lou dengan dingin. Dia masih sangat tidak senang karena Zuo Lou adalah orang pertama yang mengungkapkan pendiriannya. Saat Huaimo berjalan keluar, aura kuat melonjak dari sisi lain. Pemimpinnya tidak lain adalah Gu Lao, orang kedua dalam komando kelompok tentara bayaran Shikigami. Di belakangnya diikuti oleh sekelompok prajurit teratas kelompok tentara bayaran Shikigami. Si tua Gu melirik Huaimo dan Zuo Lou dan tidak berkata apa-apa. Melihat keluarga Zuo, keluarga Wu, dan kelompok tentara bayaran Shikigami semuanya keluar untuk memihak. Wajah Helian Yu tiba-tiba menjadi gelap di kejauhan. Dia tidak menyangka bahwa keluarga Zuo juga akan keluar untuk berdiri di pihak kuil penciptaan. Pada saat ini, aura kuat lain datang dari samping. Semua orang menoleh untuk melihat bahwa ruang dan waktu tiba-tiba terbelah tidak jauh. Dan kemudian seorang wanita perlahan berjalan keluar. Orang yang keluar adalah Pan Ling, dan di belakangnya ada sekelompok anggota petinggi klan Pan. Saat dia melihat Pan Ling, Ye Guan mengerutkan kening. Pan Ling menatap Ye Guan, Tuan Ye. Meskipun kita pernah saling kenal sebelumnya dan pernah berinteraksi, saya minta maaf. Klan Pan saya telah memilih kuil Dao penciptaan. Bersambung.